Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini ya di pembelajaran daring ya kali ini saya akan memberikan paparan materi tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya dengan kompetensi perbaikan kepala silinder dan mekanisme katup. Dengan materi pokok ya pada KD 3.11 yaitu mendiagnosis kerusakan yang terjadi pada kepala silinder ya, dan kelengkapannya, serta pada 4.11 memperbaiki dari mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Tujuan dari pembelajaran ya ini setelah mengikuti proses pembelajaran ya dari saya, nanti peserta didik diharapkan dapat mendiagnosis dari kerusakan mekanisme katup ya kepala silinder dan kelengkapannya. Yang kedua, peserta didik mampu memperbaiki dari mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Mekanisme katup ya, bagian-bagian dari mekanisme katup ya, di sini ada gambar ya dari mekanisme katup, bagian-bagiannya. Di sini ada baut ya, baut penyetel, ada tuas katup ya, ada celah katup, ada ini katup sendiri ya, ada kepala silinder ya, ada pengantar katup ini ya, dan ada mangkok ya, ada poros cam, serta ada blok dari silinder. Ini adalah bagian-bagian dari katup pada mobil. Sedangkan kegunaan dari katup itu sendiri ya, yang pertama untuk mengatur pemasukan gas baru ke dalam silinder. Jadi untuk mengatur gas baru yang masuk ke sini ya, ke dalam silinder sini ya, di atasnya piston. Yang kedua untuk mengatur pembuangan gas bekas ke dalam saluran buang ya, setelah gas masuk maka dia akan mengatur ya gas buang yang dikeluarkan melalui katup buang ya. Kalau yang pertama itu melalui katup hisap, kalau yang kedua melalui katup buang. Mekanisme katup dengan poros cam di bawah, jadi noken asnya ini ada di bawah. Ini gambarnya, ini kayak diesel biasanya ya, diesel selip itu ya, atau diesel air, itu konstruksinya seperti ini. Katupnya ada di samping ya, di samping dari silinder blok ya, dengan posisi berdiri ya. Jadi penguncinya di bawah sini. Poros cam terletak di bawah katup. Ini poros camnya di bawah katup ini. Noken asnya di bawah dari katup. Katup di samping silinder blok ya, klepnya di samping. Ya, di sini memiliki keuntungan ya, yang pertama adalah tidak berisik ya. Ya, karena halus, tidak ada templar ya. Templarnya kayak enak iki ya. Iki langsung ke noknas ya. Kedua, konstruksinya sangat sederhana ya, seperti ini ya, tidak begitu rumit. Yang ketiga, tinggi motor menjadi pendek ya, karena mesinnya tadi pendek karena bisa dalam intercopnya ini tidak ada katupnya. Kalau sudah motor kan katupnya ada di silinder kop, berarti lebih panjang. Sedangkan kerugian ya, bentuk ruang bakar ya kurang menguntungkan karena ini lebar ruang bakarnya ini ya, melebar ke samping ini, maka dia kurang menguntungkan bagi performanya dari mesin, tenaganya kurang besar. Penyetelan katup yang sulit ya, ini penyetelan katupnya di sini ya. Jadi katupnya ini tidak bisa disetel
ya, toh kalau disetel dia harus menggosok ini ya, nanti menggosok dari batang katupnya, digosok. Itu kalau terlalu kencang ya, jadi digosok, ini dilebarkan, maka nyetelnya seperti itu ya. Selain itu tidak bisa. Katup di kepala silinder overhead valve ya. Ini contohnya, titik katupnya di atas silinder blok ini ya, di posisi di silinder kop ini lebih panjang. Katup di kepala silinder ya, overhead valve ya, katupnya menggantung ya. Poros cam terletak di bawah katup di kepala silinder. Keuntungan ya, bentuk ruang bakar yang baik ya, ruang bakarnya baik. Nanti kalau di sini kecil ya ruang bakarnya, daripada diesel tadi lebih baik ini ya. Kerugiannya banyak bagian yang bergerak ya, karena di sini banyak bagiannya, ada templar, ada tapet, ada nongkenas ya. Kelembapan massa besar ya, tidak ideal untuk putaran tinggi. Jadi untuk putaran tinggi dia kurang baik, karena dia terlalu banyak bergerak, otomatis kompresi pada waktu putaran tinggi dia akan keluar atau ngobos. Klepnya tidak bisa menutup dengan rapat pada waktu putaran tinggi. Mekanisme katup dengan poros cam di atas ini ya, poros cam di atas seperti punya Vision ini ya, CB150 dan sebagainya. Poros cam di kepala silinder atau overhead camshaft ya, pada poros cam langsung menggerakkan tuas katup pada gambarnya, atau katup ayun pada gambar B. Ini masing-masing langsung digerakkan oleh noken as. Dari keuntungannya adalah sedikit dari bagian-bagian yang bergerak dan kelembaman massa sangat kecil. Artinya baik untuk pada putaran tinggi ya, ini baik untuk putaran tinggi ya. Kerugian konstruksi motor menjadi tinggi ya, karena ada mekanisme katup dan tuas ayunnya. Di sini ada katup, ini ada yang 4, ada yang 2 nih ya. Satu silinder ada yang menggunakan 4 katup, itu akan lebih sulit lagi. 2 poros cam di kepala ya, atau double overhead camshaft, ini yang double, ini 2. Ini punyanya Satria CB150, itu punya Honda. Seperti ini, kalau mobil banyak itu ya. 2 poros cam ya, Avanza seperti ini ya. 2 poros cam di kepala atau double overhead camshaft ya. Cam langsung menggerakkan mangkok penumbuk, berarti camnya langsung tanpa ada templar ya. Keuntungannya bentuk ruang bakarnya sangat baik ya, susunan katup menguntungkan ya, dia berbentuk V ya, kelembaman massa paling kecil, baik untuk pada putaran tinggi. Kerugian konstruksinya mahal ya, lebih berat, penyetelan celah katupnya lebih sulit ya. Ini pakai spin ya, digosok sapa seperti tadi. Beli ya, kalau tidak sesuai cari yang sesuai, kalau tetap tidak sesuai kita menggunakan kertas gosok. Diagram sudut pengantar katup pada motor 4 tak ya. Ini adalah diagram dari katup ya. Ini pertama hisap ya. Katup hisap dimulai ya, ini sebelum TMA, berarti sebelum TMA katup hisap ini sudah mulai membuka, ini berjalan ya. Katup hisap menutup ini sebelum TMB. Di sini mulai sini sampai sini buka ya. Ini menutup terus buka lagi ya. Katup hisap buka, ini katup hisap mulai buka di sini. Set. Terus dan seterusnya seperti itu ya. Katup buang, nah katup buang ini membuka, bukanya di sini ya sebelum TMB. Ini katup buang membuka
menutupnya nih sebelum TMA. Nah, maaf, katup buang menutup setelah TMA. Nih di sini. Ini katup buang menutup. Nih. Kalau katup bisap menutupnya setelah TMB di sini, atau bisa menutup. Ya, ini langkah kompresi. Ya. Langkah usaha, buang lagi. Nah ini sampai di sini. Ini keterangan. Ya, langkah hisap dimulai dari katup bisa buka dan katup bisa tertutup. Ya, langkah kompresi dimulai dari katup bisa ya tertutup pada saat pengapian. Langkah usaha dimulai setelah pembukaan katup bisa membuka. Langkah buang dimulai dari KABB ini kan langkah buang ya. Di sini buang mulai membuka nih, katup buang membuka sampai menutup di KBT ya, setelah TMA di sini. Kesimpulan ya, katup bisap mulai membuka sebelum TMA dan menutup sesudah TMB. Titik mati bawah ya. Katup buang mulai membuka sebelum TMB dan menutup setelah TMA. Nah, maka pada sudut pengatur katup melebihi sudut langkah kerja motor, akibatnya kelebihan sudut pembukaan katup. Terjadi dua katup yang membuka secara bersamaan ya. Kedua katup buka secara bersama itu dinamakan overlap atau gerak gunting. Tadi yang pada waktu hisap buka dan katup buang menutup itu pada waktu top buang ya. Ini pada waktu overlap di sini 15 derajat sebelum TMA dan 15 derajat sebelum TMB. Ini namanya overlap. Kenapa overlap? Karena katup hisap mulai membuka ini dan katup buang menutupnya di sini. Ini katup buang menutup, ini katup hisap membuka. Yang ketemu di sini dinamakan overlap. Berarti kalau pas top TMA ini kedua katup terbuka. Sudut pembukaan katup hisap ya, katup hisap 150 plus 1800 plus 600 sama dengan 2550 PE. Sudut pembukaan katup buang ya hampir sama ya, sudut ganting ini 300 PE, ini 15 ya. Pada umumnya sudut pembukaan katup bisap dan buang adalah antara 2400 sampai 2800 PE. Sudut gerak ganting antara 200 sampai 800 PE. Poros cam ya, poros nas pada mobil seperti ini banyak. Ini berarti ini silinder berapa? 1, 2, 3, 4. Ini silinder 4 ya. Kegunaan dari poros camshaft ya, yang pertama untuk membuka katup sesuai dengan urutan pengapian. Ini urutannya ini. Tindakan asnya tidak sama. Ini sesuai dengan urutan pengapian FO. Yang kedua, kadang-kadang sebagai penggerak distributor. Ini penggerak distributor ya. Delco pada mobil Kijang ya. Pompa air, water pump atau pompa bensin ya. Ada yang digerakkan oleh poros cam. Pembebanan poros cam ya. Gesekan pada bantalan poros cam pada dinding lengkung ini ya, pembebanannya di sini. Gesekannya di sini. Yang kedua, pembengkokan waktu menekan katup. Ya, momen puntir. Ini momen puntir, ini molet.
Jadi kalau tekanannya besar maka di sini akan terjadi momen puntir. Pembuatan poros cam, bahan baja perkakas atau tuang khusus dituang atau ditempa sesuai dengan bahannya, kemudian digerinda dikeraskan pada permukaan cam dengan perlakuan yang panas. Bantalan poros cam, bantalan luncur ya, karena tidak ada kelakare ya, bantalan luncur namanya, dari kumparan aluminium atau logam putih. Kedudukan bantalan ya, karena diameter bantalan dibuat bertingkat, maka cara memasukkan hanya dari satu sisi saja. Ini khusus overhead valve yang di atas ya. Letak poros cam ya, makin dekat dengan katup makin ringan bagian-bagian yang menggerakkan katup, sehingga makin tinggi pula kemampuan dari putaran motor. Jenis-jenis penggerak poros cam ya. 1. Penggerak roda gigi ya, ini yang modelnya seperti ini ya, gambarnya nanti dipelajari. Jarak antara poros cam dengan poros engkol harus pendek, maka poros cam terletak di blok motor. Untuk memperkecil suara selalu digunakan roda gigi miring. Kadang-kadang roda gigi poros cam dibuat dari bahan sintetis. 2. Penggerak rantai, ini yang menggunakan rantai ini gamnya. Jarak antara poros cam dengan poros engkol bisa panjang, sehingga poros cam dapat terletak di atas kepala silinder dan di bawah blok dari motor atau OHV overhead valve. Pada rantai dipasang tensioner ya, biasanya tensioner hidrolis ya, yang bekerja berdasarkan tekanan oli. Ini tensionernya nih. Rantai yang lama akan berusaha sering terjadi kebocoran oli pada packing rumah rantai. Di rantainya di luar nih. Yang ketiga adalah penggerak sabuk timing, dia menggunakan sabuk timing ya. Ini ada giginya, kalau fan belt tidak ada giginya. Ini namanya sabuk penggerak timing. Jarak antara poros cam dengan poros engkol bisa panjang, sehingga poros cam dapat terletak di antara kepala silinder ya. Sabuk timing bergigi sehingga penyetelan timing tidak berubah ya. Sabuk timing terbuat dari karet sintetis yang diperkuat dengan polister. Pada penggerak sabuk timing ini dilarang untuk memberi pelumas ya, karena akan terjadi selip, akan merubah dari timing, dari pengapian itu kalau dikasih oli atau pelumas. Tensioner perlu disetel setiap 4000 km ya. Jika tidak disetel, sabuk timing menjadi kendor dan dapat melompat, maka penyetelan timing menjadi salah dan kemungkinan katup akan bertumbukan dengan torak, maka katup bisa putus kalau terjadi seperti itu. Jika tensioner disetel ya terlalu kencang, sabuk akan berusaha akan menjadi cepat aus karena gaya geseknya yang besar. Oke, terima kasih. Itu materi yang pertama ya, KD 3.11 ya. Jangan lupa yang belum like dan subscribe-nya saya tunggu. Yang sudah like dan subscribe setelah memberikan komentar,
Saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.